Barcelona akhirnya daftarkan kontrak Ronald Araujo ke La Liga. Barcelona akhirnya berhasil mendaftarkan Ronald Araujo ke La Liga jelang bergulirnya musim 2023-2024. Ini menjadi sebuah perkembangan yang sangat besar karena Barcelona akhirnya berhasil rampungkan pendaftaran bek kuncinya musim panas ini. Pemain internasional Uruguay itu sudah ditandatangani kontrak baru di Barcelona pada bulan April lalu. Namun Barcelona belum bisa mendaftarkannya ke La Liga hingga bulan ini. Akibatnya pemain 24 tahun itu masih menggunakan kontrak lamanya di tim muda Barcelona Athletic yang berakhir pada 30 Juni 2023. Itulah sebabnya Araujo kemudian tak tercantum dalam situs resmi La Liga sebagai pemain tim utama Blaugrana. Meski demikian, jelang akhir pekan, Blaugrana menerima suntikan dana segar yang lumayan besar, senilai 120 juta euro, berkat penjualan 29,5% saham Barca Vision. Suntikan dana ini memungkinkan Barcelona untuk mendaftarkan para pemain baru mereka, maupun para pemain yang kontraknya belum didaftarkan. Barcelona pun memprioritaskan pendaftaran Ronald Araujo dan Ilkay Gundogan. Kini Araujo pun sudah benar-benar terdaftar di La Liga. Hal ini terjadi 1 jam setelah secara resmi dikonfirmasikan Pablo Gavi akan menjadi pemain nomor 6 Barcelona setelah tim Catalan itu mengalami beberapa masalah dengan pendaftaran kontrak tim utamanya musim lalu. Kini diungkapkan Barca Universal, Xavi Hernandez pun bisa memanggil Gavi untuk bermain di laga pembuka La Liga antara Barcelona melawan Getafe. Barcelona juga sempat kesulitan daftarkan kontrak baru Gavi. Sebelumnya diberitakan Barcelona harus menunda pendaftaran kontrak Gavi sejak bulan Januari 2023, yang membuat pemain muda ini tetap menggunakan nomor lamanya di tim muda Blaugrana. Gavi dan Araujo memang menjadi dua pemain yang sudah tekan kontrak baru dengan Barcelona sejak beberapa waktu lalu. Sayangnya baru saat ini mereka berhasil mendaftarkan perpanjangan kontrak kedua pemain itu. Hal itu disebabkan karena anggaran gaji Barcelona yang membengkak dan telah membatasi klub dalam melakukan transaksi di bursa transfer maupun dalam hal kontrak pemain. Namun Barcelona secara aktif berusaha mencari solusi untuk menuntaskan situasi kontrak dua pemain itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menjual sebagian saham Barca Vision dan dapatkan suntikan dana untuk menyelesaikan masalah kontrak dan pendaftaran pemain. Ousmane Dembele mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona di media sosial. Kisah Ousmane Dembele akhirnya berakhir dengan penyerang Prancis itu secara resmi diumumkan sebagai pemain PSG setelah setuju mengakhiri kontraknya dengan Barcelona, yang kabarnya akan menerima 35,4 juta euro untuk kepergiannya. Dembele meninggalkan Barcelona setelah 6 tahun mengabdi, 185 penampilan, 40 gol dan 43 assist, dan 6 gelar sebagai Blaugrana. Dia sebagian besar akan dikenang oleh cedera dan proses keluar yang berantakan. Tetapi waktunya di bawah Xavi Hernandez sangat produktif dan menawarkan banyak kilasan tentang bakatnya yang luar biasa. Dan sang pemain turun ke media sosial untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub. Seperti yang kalian tahu, aku telah memutuskan untuk memulai tantangan baru. Tapi saya tidak ingin pergi sebelum berterima kasih kepada semua orang di Barcelona yang mendukung saya selama ini. Rekan setim, pelatih, staf klub, dan direktur. Saya telah tumbuh sebagai pesepak bola dan sebagai pribadi yang merupakan kebanggaan dan kehormatan untuk mengenakan seragam Blaugrana. Tanpa diragukan lagi, saya pergi dengan kenangan yang akan selalu ada di hati saya. Tulis dari Dembele. Fokus Ter Stegen hanya clean sheet, bukan trofi Zamora. Kiper Barcelona Marc-Andre Ter Stegen sukses merebut trofi Zamora musim lalu. Fokus Ter Stegen hanya ingin clean sheet terus, bukan pencapaian itu lagi. Ter Stegen berhak atas penghargaan trofi Zamora setelah mencatatkan 26 clean sheet dan cuma kemasukan 18 gol dalam 38 penampilannya di La Liga musim lalu. Itu adalah statistik terbaik kiper internasional Jerman itu sejak bergabung dengan Barcelona pada 2015 silam. Usaha Ter Stegen mempertahankan gelar tersebut dimulai pada akhir pekan ini. Kami bahkan tidak pernah mendekati catatan ini sebelumnya. Tapi sudah pasti di setiap pertandingan itu target Anda adalah mencetak clean sheet. Secara pribadi, aku ingin berada di level 100%. Kuharap kami bisa melakukan hal serupa di tahun-tahun mendatang. Namun ambisinya selalu sama, tidak kebobolan dan memenangi pertandingan. Aku lebih suka kami menang 1-0 daripada 5-4.
Ungkap dari Ter Stegen. Marc-Andre Ter Stegen saat ini menjadi salah satu pemain terlama di skuad Barcelona. Kiper berusia 31 tahun itu diperas sebagai kapten kedua Barcelona di belakang Sergio Roberto. Aku sangat bangga menjadi salah satu dari 4 kapten. Sebuah kehormatan bisa memakai ban kapten itu. Aku sudah pernah memakainya beberapa kali di pertandingan pramusim, dan aku sangat gembira. Sudah pasti pekerjaanku yang lain adalah membantu para pemain muda dan tim sebisa mungkin, sekaligus menjadi contoh untuk semua pemain Barcelona. Namun di atas semua itu aku sangat senang bisa melakukannya. Tambah dari Ter Stegen. Barcelona mengaktifkan kembali pembicaraan dengan Manchester City untuk Joao Cancelo. Rumor Joao Cancelo ke Barcelona telah mereda dalam beberapa hari terakhir karena Blaugrana fokus pada hal-hal lain seperti penjualan Frank Kessie dan Ousmane Dembele serta pendaftaran pemain. Tetapi bek kanan Portugal itu sekali lagi masuk dalam agenda Blaugrana. Menurut Fabrizio Romano, ia melaporkan bahwa Barcelona telah mengaktifkan kembali pembicaraan dengan kubu pemain dan klubnya saat ini, Manchester City, untuk membuat kesepakatan untuk membawa prioritas utama Xavi Hernandez untuk posisi tersebut. Cancelo dikeluarkan dari skuad untuk 2 pertandingan resmi pertama City musim ini karena dia tidak lagi menjadi bagian dari rencana Pep Guardiola. Dan Barcelona selalu menjadi klub yang paling tertarik untuk pemain berusia 29 tahun itu. Menurut laporan dari media Katalan, Cancelo telah menerima untuk menurunkan gajinya agar sesuai dengan anggaran Barcelona dan batas gaji La Liga. Dan satu-satunya masalah adalah meyakinkan City dengan tawaran yang cukup bagus. Fabrizio Romano sendiri melaporkan minggu lalu bahwa Barcelona berencana menggunakan dana penjualan Dembele untuk mengajukan proposal resmi kepada juara bertahan Eropa. Dan kami akan segera mengetahui apa tawarannya sekarang karena pembicaraan telah dimulai kembali. Nama-nama seperti Ivan Fresneda, Yohan Foy, dan Pablo Maffeo dikabarkan menjadi alternatif Barcelona di bek kanan jika mereka tak bisa mendapatkan Cancelo. Tetapi tampaknya Barcelona akan melakukan segala daya mereka untuk membawa target pilihan Xavi ini di musim panas ini.